Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu tentang konsep dasar bilangan berpangkat dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kalian masih ingat kan? Ada 5 sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian. Yang kedua, ada sifat pembagian. Yang ketiga, ada sifat perpangkatan. Kemudian yang keempat, ada operasi perkalian perpangkatan. Dan yang kelima, ada operasi pembagian perpangkatan. Oke, kalian masih ingat dan harus selalu ingat materi itu. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, hari ini materi kita adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, anak-anak ustazah, kemarin kita sudah belajar tentang sifatnya. Hari ini kita akan membahas penggunaan sifat itu dalam menyelesaikan masalah. Tapi sebelum itu, ustazah mau kasih kalian dulu sebuah tips untuk mencari nilai pangkat jika nilai pokoknya negatif. Ini masih sering salah ketika dikasih soal. Nah, misalkan ada bilangan negatif dengan pangkat n, maka akan ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, n-nya bilangan genap dan n bilangan ganjil. Ketika n bilangan genap, maka hasil perpangkatannya akan menjadi positif. Sedangkan ketika bilangan ganjil n-nya, maka hasilnya akan menjadi negatif. Begitu ya. Baiklah, anak-anak ustazah, kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu penyelesaian masalah pada bilangan berpangkat. Hari ini ustazah akan memberikan beberapa contoh yang paling sering muncul di soal-soal penyelesaian masalah bilangan berpangkat. Harapan ustazah, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa lebih paham dan lebih terbiasa untuk melihat soal-soal yang seperti ini. Baiklah, kita siap? Let's go! Oke, kita bahas soal yang pertama. Misalkan ada 2 pangkat 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 pangkat 2. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kalian lakukan adalah flashback ke sifat apa yang ada di soal ini. Coba kalian lihat. Ada 2 pangkat 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 pangkat 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat sifat yang ada pada soal ini. Nah, 2 pangkat 3 pangkat 5 ini adalah sifat perpangkatan. Betul banget. Kemudian ada 2 pangkat 3 pangkat 2, ini juga sifat perpangkatan. Apa yang harus kita lakukan jika ada sifat perpangkatan? Ya, pangkatnya kita kalikan. Maka dia menjadi 2 pangkat 3 kali 5 dikali 2 pangkat 3 kali 2. Kemudian kita cari ke bawahnya. Kita kalikan pangkatnya menjadi 2 pangkat 15 dikali 2 pangkat 6. Betul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lihat lagi sifat yang terjadi di soal ini. Bagaimana? Ya, ini adalah sifat perkalian. Apa yang harus kita lakukan jika ada sifat perkalian? Kita lihat dulu apakah bilangan pokoknya sama. Sama enggak? Ya, sama-sama 2. Maka yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 15 ditambah 6. Terus
kita tinggal tambahkan 2 pangkat 21. Dapatlah hasilnya 2 pangkat 21. Nanti tinggal kalian cari berapa 2 pangkat 21? Boleh deh lihat kalkulator. Berarti apa? 2-nya dikalikan sebanyak 21 kali. Ada yang sudah cari di kalkulator? Oke, ini hasilnya ya, 2.097.152. Oke, terima kasih yang sudah mencari di kalkulator. Oke, anak-anak ustazah, kita ke contoh selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan di contoh pertama ini? Nanti silahkan kalian tinggalkan komentar di komentar kelas. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Misalkan ada A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pakai kurung dikali A pangkat 3 kali B pangkat 4 pangkat 2. Berapakah hasilnya? Kita mau mencari bentuk paling sederhana. Yang kita kerjakan sama seperti operasi bilangan bulat, yaitu yang di dalam kurung duluan. Sama dengan nomor 1 tadi, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Sama seperti sebelumnya, yang kita lakukan adalah kita lihat sifatnya yang terjadi. Oke, di sini ada yang di dalam kurung. Di dalam kurung, dia punya pangkat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika ada operasi perkalian, perpangkatan, maka pangkatnya akan menjadi milik masing-masing. Maka dia akan kita ubah, kita pecah menjadi A pangkat 2 pangkat 3 dikali B pangkat 3, karena B nggak punya siapa-siapa ya. Terus, ini sama ya yang di sampingnya, berarti dia merubah menjadi A pangkat 3 pangkat 2 dikali B pangkat 4 pangkat 2. Sama dengan operasi bilangan bulat, yang kita lakukan adalah mendekatkan yang sama variabelnya. Kalau dia nggak sama, geserin. A pangkat 2 pangkat 3 kita dekatkan dengan kali A pangkat 3 pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali B pangkat 4 pangkat 2. Nah, udah ada yang sama kan bilangan pokoknya? Ada sama-sama A dan sama-sama B. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke, yang pertama adalah A pangkat 2 pangkat 3. Ini sifat perpangkatan. Maka pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat 2 kali 3, 6. Dikali A pangkat 3 kali 2, 6. A pangkat 6. Dikali B pangkat 3. Nggak ada kawannya dia. Terus dikali B pangkat 4 pangkat 2. B pangkat 4 pangkat 2. Berarti jadi B pangkat 8. Oke, pintar anak ustazah. Sekarang kita lihat ada yang sama nih bilangan pokoknya, sama-sama A dan sama-sama B. Maka yang kita lakukan adalah karena dia perkalian, pangkatnya kita tambahkan. Dia menjadi A pangkat 12 dikali B pangkat 3 tambah 8, 11. Betul. Jadi hasilnya A pangkat 12, B pangkat 11. Seperti itu. Oke, anak-anak ustazah, penyelesaian kita hari ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Setelah ini nanti akan ustazah berikan beberapa latihan. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Dan jangan lupa dikumpulkan di tempat mengupload tugas. Oke, anak-anak ustazah. Oh ya, sebelum itu kalian juga jangan lupa untuk meringkas
materi. Tidak usah dikumpulkan, tapi yang penting kalian ringkas supaya kalian lebih paham. Ilmu itu akan melekat ketika kita tulis. Begitu ya anak-anak ustazah. Hari ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di minggu depan. Jangan lupa buat tugasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.